Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tutorial tentang kalor dan termodinamika. Nah, bahasan kali ini soal yang akan saya bahas ada kalor, ada asas Planck, ada konduksi, ada radiasi, adalah salah satu proses termo, yaitu tentang adiabatik. Nah, yang pertama tentang kalor, ya, contoh soalnya sebagai berikut. Jika kalor jenis S 0,05 kalori per gram derajat Celcius, maka untuk menaikkan suhu 0,05 kg S dari minus 45 derajat Celcius ke minus 5 derajat Celcius dibutuhkan kalori berapa? Nah, yang pertama kita tulis dulu yang diketahui kalori jenis S sama dengan 0,55 kalori per gram derajat Celcius dengan massa sama dengan 0,05 kg. Maka perubahan suhunya yaitu suhu air dikurangi suhu awal, yaitu minus 5 derajat Celcius dikurangi minus 45 derajat Celcius sama dengan 40 derajat Celcius. Sehingga kita bisa cari yang ditanyakan kan kalor ya. Sehingga kita bisa cari besarnya kalor sama dengan Mc delta T. Masanya 0,5 kg, T-nya 0,55 kalori per gram derajat Celcius, delta T-nya 40 derajat Celcius. Nah, ini hasilnya sama dengan 1,1 kalori. Nah, 1 kalori kan sama dengan 4,2 Joule, sehingga ditemukan 4,602 Joule hasilnya. Yang berikutnya tentang asas Planck, asas hitam. Nah, sepotong es, soalnya sepotong es bermassa 100 gram bersuhu 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam secangkir air bermassa 200 gram bersuhu 50 derajat Celcius. Jika kalori jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius, kalau dengan kalori lebur es sama dengan 80 kalori per gram dan cangkir dianggap tidak menyerap kalor, berapa suhu air campuran antara es dan air tersebut? Nah, yang pertama yang diketahui, suhu air sama dengan 50 derajat Celcius. Massa air sama dengan 200 gram. Kalori jenis air sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalau jenis es di sini tidak diketahui, tapi ini harus dihafal bahwa kalori jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Dan kalau lebur es sama dengan 80 kalori per gram, suhu es adalah 0 derajat Celcius, dan massa es sama dengan 100 gram. Yang ditanyakan kan suhu campuran. Nah, di sini yang sehingga bisa kita jawab kalor yang masuk sama kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Ya, rumusnya Q lepas sama dengan Q terima. Nah, sekarang di sini yang melepas siapa, yang menerima siapa? Kuncinya yang melepas pilihlah suhu yang lebih tinggi. Suhu yang lebih tinggi di sini adalah air. Sehingga yang melepas adalah air, maka yang meluas gini Q lepas sama dengan M air, C air dikali delta T, delta T-nya suhu air dikurangi suhu campuran. Nah, sedangkan bagian yang menerima suhu yang lebih rendah itu ada S dengan kalor jenis S dengan kalor lebur S. MS, GS dikalikan delta TS, TQ dikurangi TS. Ditambah massa S dengan kalor lebur S. Nah, kita masukkan semua yang diketahui, massa air 200, G air 1, suhu air 50 dikurangi TC, kan ini dari TC ini. Nah, massa S-nya 100 gram. Ya, kalau jenis S-nya 0,5, ini harusnya 0,5, mohon maaf, keliru lagi. 0,5 dikalikan TC dikurangi 0, tambah 100 kali 80. Nanti hitung sendiri ketemunya 8 derajat Celcius. Nah, yang berikutnya membahas tentang konduksi. Nah, ini soal tentang konduksi. Ada sebuah tembaga dengan konduktivitas termal 400 watt per meter Kelvin, luas penampang lintangnya 2 cm kuadrat, dan panjangnya 2 meter. Nah, dipanaskan pada salah satu ujungnya, sehingga kedua ujung berbeda suhu sebesar 50 derajat Celcius. Arus termal yang melewati bidang tersebut adalah, nah, yang diketahui apa saja, ada konduktivitas K sama dengan 400 watt per meter Kelvin, ini luas penampang A 2 cm kuadrat, delta T-nya 50 derajat Celcius,
delta X-nya sama dengan 2 meter. Tentu saja nanti kita ubah ini dalam Kelvin. Suhunya dalam Kelvin, luas penampaknya dalam meter. Ya. Kalau A-nya 2 cm kubik, artinya A-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Yang ditanyakan arus konduksi, sehingga arus konduksi rumusnya K dikalikan A dikalikan delta T per delta X. K ini konduktivitas, A ini luas penampang, delta T ini perubahan suhu, delta X-nya panjangnya. Ini. Sehingga kita masukkan semua variabel yang diketahui, K-nya 400, A-nya 2 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Ya, delta T-nya 323 Kelvin. Ini 50 derajat Celcius, dijadikan Kelvin ditambah 273. Delta X-nya 2 meter, sehingga I-nya 12,92 ampere. Nah, berikutnya tentang radiasi. Nah, radiasi ini soalnya hitunglah daya yang dipancarkan oleh benda hitam sempurna bersuhu 33 derajat Celcius atau 306 Kelvin dengan luas penampang 1 meter kuadrat. Ya. Kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Yang diketahui ada suhu 306 Kelvin, ada luas penampang 1 meter kuadrat. E ini faktor emisivitas. Kenapa dia pilih 1? Karena bendanya hitam sempurna. Sehingga P-nya sama dengan E sigma A T pangkat 4. Ya. E-nya 1, sigma ini konstanta Stefan Boltzmann. Sigmanya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. T-nya suhunya 306 Kelvin pangkat 4. Sehingga kalau kita hitung kurang lebih hasilnya sekitar 5 kali 10 pangkat 2 watt. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri hasilnya berapa. Nah, yang terakhir kita membahas tentang salah satu kasus termo adiabatik. Nah, di kasus termo ini ada banyak, ada 4, bukan banyak. Isotermik, isovolumik, isohorik, dan adiabatik. Isotermik itu adalah suhunya tetap, isovolumik volumenya tetap, isohorik tekanannya tetap. Nah, kalau di adiabatik artinya dia kalau tidak ada kalori yang keluar dan masuk. Nah, soalnya buktikan usaha pada kasus adiabatik sebagai berikut. Ini pernah keluar di UAS Fisdes tahun lalu. Jadi disediakan pilihan rumus adiabatik ABCDE, rumus yang benar yang mana? Yang benar adalah W sama dengan 1 per gamma min 1 dikalikan P1V1 dikurangi P2V2. Nah, ini kita mencoba membuktikan ini secara matematis. Nah, di sini karena pada kasusnya adiabatik maka dg-nya 0, artinya tidak ada kalori masuk dan keluar, sehingga du plus dw sama dengan 0. dg kan sama dengan du plus dw, kan hukum satu termodinamika, dg sama dengan du plus dw, sehingga dw-nya sama dengan minus du. Kedua ruas diferensialkan terhadap t sama dengan dw sama dengan minus du. du masing-masing per dt sekian. Sehingga saat V konstan, dw-nya sama dengan minus dou dot T saat V konstan, dt-nya pindah ke sana, ininya tak berisi V pada saat V konstan. Nah, definisi kapasitas panas saat V konstan, ya Kv sama dengan dou dot T pada saat V konstan. Nah, ininya Kv, sehingga dw sama dengan minus Kv dt. Nah, ini dw sama dengan minus Kv dt. Kedua ruas saya integralkan, dw tak integralkan, integral Kv dt tak integralkan dari T1 sampai T2, sehingga hasilnya minus Kv T2 dikurangi T1, sehingga bisa saya tulis Kv dikalikan T1 min T2. Nah, persamaan gas ideal kan PVNRT. Nah, sehingga dari sini kita bisa mencari T, ya, dari persamaan gas ideal PVNRT kita bisa mencari T sama dengan PV per NR, sehingga pada keadaan awal dan akhir masing-masing T1 sama dengan P1V1 per NR, untuk T2 sama dengan P2V2 per NR. Nah, ini substitusikan ke hasil persamaan 5 ketemu ini. Ya,
V1 ke sini, T2 ke sini, ketemu ini. Sehingga W-nya sama dengan JV per NR dikalikan V1, V1 dikurangi V2, V2. Dengan JP sama dengan JV plus NR. Maka W-nya ini masukkan ke sini, W-nya sama dengan NR-nya nanti sama dengan JP dikurangi JV. Ya. Ini bisa tak buat jadi kayak gini, JV-nya pindah ke bawah, JP dibagi JV sama dengan gamma, gamma ini konstanta garis adiabatik, dikurangi 1, dikurangi JV per JV kan 1. Nah, sehingga terbukti bahwa W usaha atau kerja untuk garis adiabatik adalah W sama dengan 1 gamma W1 dikalikan V1 W1 dikurangi V2 V2. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.